Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan yang berada di suatu wilayah tertentu. PBB biasanya diperuntukkan untuk pendapatan daerah atau pemerintah setempat untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Besarnya PBB dapat bervariasi tergantung pada nilai properti dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB ini ada dua, yaitu yang pedesaan dan perkotaan. Adalah dua jenis PBB yang berbeda, tergantung pada lokasi properti yang dikenakan pajak. Berikut penjelasan secara jelas tentang PBB pedesaan dan PBB perkotaan. PBB pedesaan. PBB pedesaan dikenakan pada properti yang berada di wilayah pedesaan atau di luar wilayah perkotaan. Properti yang termasuk dalam kategori ini biasanya berupa tanah pertanian, perkebunan, dan atau bangunan yang berlokasi di daerah pedesaan. Besarnya PBB pedesaan biasanya lebih rendah dari PBB perkotaan karena nilai properti di pedesaan cenderung lebih rendah. PBB perkotaan. PBB perkotaan dikenakan pada properti yang berada di wilayah perkotaan atau daerah urban. Properti yang termasuk dalam kategori ini bisa berupa tanah, bangunan komersial, industri, atau perumahan yang berlokasi di kota atau perkotaan. Besarnya PBB perkotaan biasanya lebih tinggi daripada PBB pedesaan karena nilai properti di perkotaan cenderung lebih tinggi. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, atau cara lainnya. BPHTB biasanya dibayarkan oleh pembeli atau penerima hak atas tanah dan bangunan, dan besarnya pajak ini ditentukan berdasarkan nilai transaksi atau nilai jual objek peralihan tersebut. Pendapatan dari BPHTB digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik di daerah setempat. BPHTB dan PBB memiliki hubungan karena keduanya terkait dengan kepemilikan dan transaksi properti. Ada 3 faktor yang menentukan pajak terutang yang penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh individu atau entitas tertentu. Yang pertama ada tahun pajak. Periode waktu yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang. Tahun pajak biasanya berlangsung selama 1 tahun kalender. Yang kedua ada saat tanggal jatuh tempo. Tanggal atau waktu di mana pajak harus dibayar oleh pembayar pajak. Tanggal jatuh tempo pajak ditetapkan oleh otoritas pajak, baik itu pemerintah lokal, regional, atau nasional. Yang ketiga ada tempat. Ini merujuk pada wilayah hukum di mana pajak dikenakan pada individu atau entitas tertentu. Ada tata cara pembayaran dan penagihan PBB. 1. Pembayaran PBB, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB di bank, kantor pos, atau tempat pembayaran lainnya yang dituju. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer, atau melalui fasilitas pembayaran elektronik. Berikut adalah langkah-langkah cara pembayaran melalui ATM. 1. Pilih menu pembayaran dan pilih pajak. 2. Masukkan nomor objek pajak dan tahun pembayaran PBB. 3. Informasi tentang objek pajak, tagihan, dan nama kamu akan muncul. 4. Pastikan informasi ini dan pastikan jumlah pajak yang harus kamu bayar sudah benar. 5. Jika semuanya sesuai, tekan tombol bayar. Yang kedua ada penagihan PBB. Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran PBB pada tanggal jatuh tempo, tugas penagih akan melakukan upaya penagihan. Selanjutnya, upaya penagihan dapat berupa surat teguran, surat paksa, hingga penyitaan aset wajib pajak. Nilai jual objek pajak dan tarif PBB dan PBB P2. Nilai jual objek pajak rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atas bilang tanah dan bangunan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sebesar 40% objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan nilai jual objek pajak atas bumi bangunan sama atau lebih besar 1 miliar. Yang kedua, tarif PBB dan PBB P2. Tarif PBB paling tinggi 0,5% dan tarif PBB P2 paling tinggi 0,03% dan terendah itu 0,00%. Tarif BPHTB. Tarif BPHTB bervariasi di setiap wilayah dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintahan daerah.
Biasanya tarif BPHTB ditetapkan sebagai persentase dari nilai transaksi atau nilai pasar objek yang diperoleh. Tarif ini dapat diperkira antara 1% hingga 5% atau lebih, tergantung pada nilai transaksi dan kebijakan daerah setempat. Untuk mengetahui tarif BPHTB yang berlaku di wilayah tertentu, disarankan untuk menghubungi kantor pelayanan pajak setempat atau mengakses informasi terbaru melalui situs web resmi pemerintahan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, saat dan tempat terhutang pajak BPHTB. Waktu dan tempat terhutungnya pajak BPHTB biasanya terjadi pada saat perolehan hak atas tanah dan atau bangunan terjadi. Pajak BPHTB harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi tersebut dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan PBB serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB bisa berbeda tergantung pada kebijakan setempat. Cara menghitung PBB. Yang pertama, menentukan NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang kedua, menerapkan tarif PBB. Yang ketiga, menghitung total PBB. Cara menghitung BPHTB. Yang pertama, menentukan nilai transaksi. Yang kedua, menerapkan tarif BPHTB. Yang ketiga, menghitung total BPHTB.